Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Haikal Munawar di segmen Sipop, siaran populer. Bareng kita Hilya. Dan aku Wardah. Di segmen kali ini seperti sebelumnya kita akan mengangkat isu-isu menarik di minggu-minggu ini yang lagi viral maupun trending ya Besti. Betul banget. Nah, sebelum kita bahas tentang isu-isu yang trending, kita ini mau bawain chart nih. Sebelumnya kita bacain chart-chart yang tertinggi, namun kali ini kita mau bahas chart yang rendah. Iya, yang katanya si drama-drama ini tuh kurang peminat di akhir tayangannya gitu. Oke nih, di drakor pertama kita punya Nevertheless. Nah, ini itu salah satu dramanya Song Kang sama Han So Hee. Ini tuh salah satu drama yang cukup booming juga sih ya. Iya, aku karena, juga sempat lihat di TikTok ataupun di reel-reel ya, suka ada tayangan-tayangan yang katanya itu kupu-kupu yang berhubungan dengan kupu-kupu iya, gitu. pokoknya kalau inget kupu-kupu pasti inget dong drama ini gitu. Cuman yang disayangkannya itu katanya ceritanya terlalu monoton. Oh iya, betul. Jadi yang aku tahu pun katanya ceritanya itu membosankan, udah bisa ketebak katanya jalan ceritanya kayak gitu. Makanya penontonnya itu kurang dan berakhir di rating terendah. Iya, begitu. ratingnya berapa nih? Ratingnya itu 1,7%. Oke, gitu. cukup agak lumayan sih ya. Maksudnya masih karena kita masih ada drakor yang lebih rendah ratingnya. Iya, gitu. itu masih dipanggil agak masih lumayan ya. agak lumayan gitu. Karena ada yang lebih rendah dari ini. Apa tuh? Cuma agak menyayangkan aja sih kayaknya karena aktornya itu kan Song Kang ya. Iya, Song Kang itu sama Han So Hee gitu. Kan mereka itu aktor dan aktris yang cukup populer ya di kalangan juga. para penonton. Iya, sebelum-sebelumnya drama-drama yang mereka mainkan itu cukup pada booming, cukup ratingnya tinggi-tinggi. Tapi Iya. di drama ini memiliki akhir yang cukup ya sedikit mengecewakan mungkin untuk PH-nya. Oke nih, di drakor yang kedua ada Dark Hole. Dark Hole. Dark Hole itu tentang apa sih? Yang aku tahu itu Dark Hole itu ini genre thriller. Iya. Kalau baca di sinopsisnya itu menarik banget sih, Iya. karena itu tuh kayak semacam ada virus mutan yang disebarkan lewat udara gitu. Iya, jadi ini tuh semacam film zombie gitu ya, Iya. horor-horor. Karena dikejar-kejar juga gitu. Iya. Cuman ya sayangnya juga rating ini itu berakhir di 0,5%. Iya, mungkin dari besti-besti ada yang udah nonton gitu, tapi lumayan menarik ya. Iya kalau menarik. Coba besti semua udah ada yang nonton. Kalau udah coba komen kalian suka gak sama dramanya? Iya, padahal menarik tapi mungkin di kalangan pendrakoran Korea gitu ya. Cuman ada yang menariknya dari drama Dark Hole ini itu. Dark Hole, ya. Kan biasanya itu webtoon diangkat ke drakor. Iya, betul. Tapi ini tuh kebalikannya, drakor mau diangkat jadi webtoon. Iya, jadi drakor diadaptasi jadi webtoon. Dan katanya juga film drakor ini juga akan dipegang sama yang udah pernah bikin Save Me, tahu pernah sama Save Me udah nonton, seru banget sama tuh. Strangers from Hell. Oh katanya iya gitu. itu keren banget sih itu dramanya. Pasti Oke, bakal ini seru ya kalau masuk webtoon bagi para pembaca webtoon. ya, apalagi yang suka genre-genre thriller gitu ya. Iya. Oke, di list ketiga ada drama Idol The Cup. Nah, Idol The Cup ini adalah satu drama Korea yang menceritakan tentang perjuangan seorang train idol. Bagaimana mereka itu bukan train sih, emang udah jadi idol, cuman mereka mengalami kayak kemerosotan semacam gitu ya. karena ada satu insiden yang ngebuat mereka jadi jatuh gitu. Baru aja debut langsung udah jatuh gitu karirnya. Jadi Dan di dalamnya itu dibahas tentang apa sih? iya, tentang perjuangan mereka, gimana mereka mau bangkit lagi nih. Oh iya, Iya, pasti si menarik idol ya. ini tuh ada sisi drama di antara para membernya itu loh, iya. gitu. Jadi kalian kalau misalkan nonton ini tuh kalian bakal tahu gimana sih nyatanya para idol itu ketika mengalami keterpurukan mungkin gitu. dan mengatasi kebangkitannya kembali gitu. Cuma kalau di ini sendiri sih, kenapa ratingnya rendah itu karena dianggap terlalu membosankan cerita-cerita tentang idol-idol tuh. Karena Memang mungkin sih. sebelum-sebelumnya udah ada.
Cuman ya kayak ini udah biasa aja gitu. Perjuangan seorang idol tuh udah semua kalangan tahu gitu. Iya. Tapi memang ya drakor karena setiap bulan atau setiap tahunnya memiliki judul-judul baru, film-film baru. Jadi bahkan dalam sebulan kita nonton berapa judul tuh. Iya. Makanya itu ratingnya pun sangat-sangat bersaing gitu kan. Iya, dan cukup ini sih menyayangkan. Ratingnya ada berapa nih? Keberapa? Yang ratingnya dilihat gitu ya dari artikel yang kita lihat itu 0% sayang. Iya, sayang banget nih, padahal aku nonton. Dan aku cukup suka sama drakornya. Coba teman-teman ada yang suka juga gak? Mungkin ini kurang di ini lagi ya, di forward lagi gitu. Mungkin sebenarnya ada tingkat rating presentasinya. Ini yang terakhir itu kapan, udah lama ya. Oke, tadi next. Udah ada chart drakor yang cukup disayangkan ya. Disayangkan karena padahal cerita-ceritanya bagus-bagus gitu. Cuman ya karena mungkin penonton itu sukanya sesuatu yang berbeda gitu tiap episodenya ya. Betul, yang sesuatu yang nggak gampang ketebak, sesuatu yang memang di endingnya itu wow gitu. Kita tuh pokoknya yang sesuai dengan ekspektasi mereka kayak gitu. Kayaknya gitu. Jadi sayang banget sih ini 3 drakor chartnya di chart ini harus memiliki penurunan dari rating gitu. Mungkin abis ini kalau kalian ingin tahu gimana sih kok bisa rendah gitu ya, boleh dicari aja, ditonton. Dan gimana juga pendapat kalian kenapa rating ini bisa dapat rating yang rendah gitu. Iya gitu. Oke nih, di Cpop minggu ini kita juga ada beberapa berita-berita yang cukup viral dan juga pengen ketawa dan juga sangat-sangat menggeparkan tanah air Indonesia juga. Lagi-lagi Indonesia digemparkan dengan hiburan banget nih. Di berita pertama masih tentang Korea nih. Masih tentang Korea. Masih abis tentang bahas Korea, kita akan bahas Korea lagi. Cuman ini dari sisi fansnya, karena kemarin ada yang lagi viral banget nih Besti. Ya di Twitter, di jagat Twitter kita itu digemparkan banget. Bahkan aku pun kaget, ada apa ini? Kenapa kok orang-orang pada pada heboh banget, ternyata ada apa? Iya, ini masalahnya itu sangat tegang tapi lucu juga kayak gitu. Iya betul. Karena soalnya kalau kita lihat sekilas itu menegangkan banget. Ini ada perseteruan antar fans bahkan gitu ya. Soalnya di ini tuh sampai bikin forum diskusi semacam kayak gitu untuk mengusut masalah itu. Dan dicari tahu ternyata masalahnya itu tentang bahwasannya sih ada fans dari NCT Dream ya. Iya, NCT Dream yang namanya Sapa gitu. Di Twitter juga banyak cuitan yang dengan hashtag Sapa tersebut. Jadi Sapa ini katanya dia tuh udah mencaci gitu ya, semacam ngasih ujaran kebencian gitu terhadap idol di NCT Dream gitu. Bahkan kan Safa juga itu sebenarnya kan dia memiliki bias juga bias. Di NCT Dream ini. Cuman dia terlalu frontal mungkin mengkritiki member-member lain. Iya. Jadi gitu. Jadi dia terlalu memuja membernya, terlalu memuja biasnya sehingga dia tanggapan orang lain pun gitu. Iya, jadi membuat idol yang lain itu yang biasnya selain bias dia gitu ya, merasa kesal gitu emosi terhadap ujaran-ujaran yang dia berikan di Twitter tersebut. Padahal kan Safa juga sama-sama NCTzen kan, sama-sama fansnya dari NCT Dream ini gitu. Tapi yang menghebohkannya ini tuh masalahnya bawa-bawa tentang hukum ITE, partai juga katanya. Dong, ada partai juga. Wah. Ini hebat banget sih warga Indonesia. Jadi katanya tuh ada semacam bias yang lain gitu kan, bias dari NCT Dream dan katanya dia itu perwakilan dari para fans-fans yang udah suka sama tanggapan Sapa itu terhadap cuitan-cuitannya kayak gitu, sehingga dia bikin forum dalam nama Space Sapa ya. Dan dalam forum itu mereka mengungkit bahwasannya jika Sapa tidak membuat permintaan maaf menggunakan video sama tanda tangan di atas materai 20.000 katanya gitu. Bentar, emang ada materai 20.000?
Kayaknya sih nggak ada deh. Atau mungkin maksudnya dia itu 20.000, yang 10.000 2 ditempel double. Ya karena emosi, kayaknya bawaan emosi Iya. gitu. Jadi mau bilang 10.000-an 2, jadi 20.000. Cukup Dan juga menggelitik gitu ya. Dan juga Sapaja juga menanggapinya dengan, oh iya baik, saya akan membuat surat permintaan maaf ditandatanganin orang tua dengan materai 20.000 katanya gitu. Aduh, ada-ada aja nih. Terus selain itu ada apa lagi yang menariknya? Dan yang lucunya juga, kok bisa sih ini tiba-tiba katanya lagi di forum space ini si ini kan yang menanggapi Sapa ini, dia itu kan pakai akun namanya tuh Bflower ya. Si Bflower R-nya 3 nih. R-nya 3. Iya, R-nya 3. Bflower. Bflower ini diduga kan umurnya 29 tahun. Nah, dia itu katanya apa ya? Ya, jadi dia selain berumur 29 tahun, terus dia termasuk nCitizen, terus dia juga memiliki koneksi yang cukup kuat katanya. Iya, Dosennya adalah seseorang dari partai berwarna kuning. Oh iya. Gitu katanya. Apa tuh yang kuning-kuning itu? Iya, disebut ya? benderanya kuning ya, udah itu aja. Iya. Kemudian apalagi nih? Kerabatnya juga dari juga TNI Polri dong. Iya, katanya dari abdi negara. Namun di sini banyak juga netizen yang mendukungnya itu, pro-nya itu ke Sapa. Soalnya di sini ya lucu aja ya. Maksudnya Iya. kita di umur 29 tahun masih berkutik dengan K-pop sambil bawa-bawa hukum gitu, kayak kurang agak tidak bijak gitu ya. Ya, tidak bijak. Apalagi yang katanya, ngapain sih kalian gini-gini? Toh merekanya juga ya, si idolnya gitu, nggak bakal tahu kalian ngomongin apaan sih gitu kan. Itu sih kehebatannya warga Indonesia itu. Iya. Jadi mereka itu mempermasalahkan hal sepele di belakang orangnya, bahkan orangnya pun nggak tahu dan nggak Iya. ngerti gitu. Mungkin mereka udah emosi berurat, toh mereka yang dipermasalahkannya Kemarin ya, konser baik-baik aja kok. iya, baik. Nggak sampai gara-gara masalah si Sapa ini mereka jadi batal konser, enggak. Cuman itu sih yang jadi salah satu catatan ya untuk para fans K-pop gitu. Jadi jangan sampai kita tuh ngefans sama seseorang, sama idol kita. Oke, kita boleh ngefans, tapi Iya, kita boleh. harus ambil sisi positifnya. Mau idol, mau siapapun itu, kita ngefans itu sah-sah aja gitu. Iya, betul. Cuman jangan sampai rasa atau naluri kita sebagai fans itu malah menjerumuskan kita gitu Iya, ke sehingga sisi yang negatif. pandangan orang lain juga jatuhnya malah negatif. Fanatik gitu namanya. Iya, atau fandom itu. Jadi kan bahkan kan dari dulu banyak yang bilang, fansnya K-pop itu sarkastik, apalah. Negatif ya, pokoknya. Nah jangan sampai nih aku sebagai perwakilan lagi nih. Perwakilan, aku juga suka layan mendengarkan, tapi tidak ngefans siapa-siapa, cuman suka mendengarkan lagu-lagu Korea. Itu agak sedikit kecewa juga sih ya kalau misalkan ada fans Korea yang tidak Tidak bijak gitu ya tidak dalam- bijak. Ya, pokoknya jangan fanatik lah, itu Iya, intinya. Oke, next berita selanjutnya ada di luar negeri. Jadi berita ini tuh lagi-lagi tentang virus. Padahal ini baru selesai ya virus. Bukan selesai sih, baru mereda. Iya, baru mereda virus corona itu loh. Cuman ada booming lagi Lagi di monkeypox gitu, virus monkeypox kan. monkeypox. Yang kemarin soalnya ini file di Indonesia karena negara tetangga kita ada yang terkena gitu. Terkena. Dari Australia katanya ada yang kena virus ini. Jadi agak mengkhawatirkan gitu ya untuk Indonesia yang menjadi negara tetangganya. Namun yang menjadi sorotan di sini diberitakan bahwa yang diwaspadai itu lebih ke pria gay katanya. Waduh, jadi kok kalangan gay sama biseksual katanya gitu. Iya, kira-kira kenapa itu ya? Padahal kan kenapa mereka disalahkan gitu? Iya. Karena katanya di Inggris sendiri, pemerintah Inggris yang menyatakan bahwa penularan pertama di Inggris itu adalah Awalnya dari pria gay iya, katanya. Popularitasnya itu kebanyakan ditemukan di pasangan-pasangan yang gay. Katanya gitu. Jadi perlu diwaspadai gitu. Karena penyakit ini tuh sebenarnya udah lama ada ya, dan juga udah ada vaksinnya, udah ada obatnya kayak gitu. Udah cukup
jauh banget ya, tahun 70-an ini pertama kali munculnya. Kira-kira kayak gimana sih gejala dari monkeypox ini? Demam-demam sih kalau yang aku tahu ya, ada demam-demam juga kayak gitu. Penularannya juga cukup gampang gitu ya, bisa lewat ini apa droplet juga kan dari udara yang kita hirup gitu. Kalau misalkan kita lagi dekat sama penyintasnya, kita ada kemungkinan besar bisa ketular gitu. Iya, intinya penyakit ini atau virus ini tuh tertular dari penderitanya melalui kontak fisik. Iya. Gitu. Terus juga kemungkinan kematiannya juga cukup besar sih. Kalau dari Kongo sendiri itu 10%. 10%. Heeh. Kalau dari Afrika itu sekitar 1%-an aja. 1%. Karena kan kita ketahui bahwa virus ini itu pertama kali ditemukan di Kongo dan menyebarnya itu hanya Kongo dan Afrika aja. Cuman dari beberapa tahun ke sini udah mulai menyebar ke negara-negara Eropa dan Amerika gitu. Cuman alhamdulillah ya di Indonesia sendiri belum ada gitu. Jangan dong. Jangan ada dong. Iya, semoga jangan ada hal yang sama gitu seperti ini. Semoga ini gak jadi wabah yang besar, meskipun Kemenkes Peru menyebutkan bahwa ini tuh akan menjadi wabah global, tapi kita berdoa aja ya, jangan sampai ini jadi wabah global. Dan juga belum ada historinya gitu di Indonesia pandemi sendiri. COVID Corona aja kemarin udah ngerepotin banget. Iya. Apalagi ini tuh virusnya yang terlihat banget gitu. Iya, terlihat gitu. Terlihat dari fisiknya gitu. Ini kan, aduh kalau yang menderita ini kayaknya kasihan banget, gak bisa kemana-mana tuh emang bener. Jadi yang tadinya insecure nambah insecure gak sih? Iya sih, gitu banget. Selanjutnya ya, kita bahas berita selanjutnya ada yang viral nih. Viralnya itu katanya baru nikah 8. Dinikahin 8 hari udah dicerain. Wah, sakit hati banget gak sih? Iya sih. Kita baru aja jadi istri loh seminggu, udah dicerain lagi, udah jadi janda. Kayak yang tadinya nunggu-nunggu, pengen punya suami pasangan, apalagi ini katanya ta'aruf. Iya, katanya jalur pernikahannya melalui ta'aruf gitu. Kalau aku sih kayak aku udah jaga-jaga ya nggak mau pacaran, pas ta'aruf nikahnya cuma 8 hari. Aduh, sakit hati banget. Nah, kenapa sih itu bisa 8 hari ya, Besti ya? Oh, itu katanya, kata si perempuannya, itu tuh apa ya, karena hal sepele sih, perceraian tuh hal sepele. Iya, katanya dia itu lagi nyajiin makanan, terus si roknya, apalah itu gaunnya gitu, kena ke makanannya, kena ke makanannya, dan itu bikin suaminya marah. Terus selain itu si istrinya ini tuh nggak cuci beras sesuai dengan yang diajarkan oleh suaminya. Itu sesuatu yang hal mungkin bisa sepele kalian bayangkan gitu kan, ketika kalian baru menikah dan ternyata katanya kan perkenalan ta'aruf ini kan 2 hari, dan waktu pertama ketemu si cowok ini udah nikah, dia kan kirim CV, katanya si cewek tiba-tiba dapat email CV suaminya itu yang udah nyerahin gitu kan. Terus hari pertama katanya bawa temennya doang gitu, tapi udah ngajak mau nikah. Hari kedua tiba-tiba bawa orang tuanya, adik-adiknya, dan resmi akhirnya mereka berencana menikah. Jadi dari bulan Februari katanya perkenalannya dan Maret menikah, dan akhirnya berujungnya kayak gini gitu. Ya itu sakit hati banget sih. Cuman tapi ini tuh dilatar belakangi oleh mental illness juga sih. Iya, OCD. Jadi si laki-lakinya ini tuh mengidap OCD. Jadi ya namanya OCD kan. Iya, siapa tahu kan kita kan OCD memang tidak terlihat kan pada luarnya. Ketika kita bertemu seseorang dia OCD apa bukan kan kita gak tahu. Ketika kita lebih mengenal gitu kan, dia masuk kehidupan pernikahan, akhirnya kelihatan lah itu. Padahal background dari suaminya itu udah ini banget kan, udah wow banget. Iya, udah kayak idaman kayak gitu kan. Idaman, mantu idaman gitu, suami idaman. Cuman ya sangat menyayangkan lah. Ya, sangat menyayangkan. Tapi kayaknya itu kurang keterbukaan deh waktu ta'arufnya. Iya, sebenarnya si cowoknya itu harus mengatakan kalau memang dia memiliki gangguan seperti itu ya. Kalau misalkan dia udah periksa ke dokter juga. Apa si cowoknya tidak menyadari itu? Kayaknya sih. Kan orang yang sakit mental itu kan dia nggak ngerasa dia sakit mental kan. Iya, betul. Dia ngerasa normal aja sebelum orang lain yang merasakan gitu. Iya memang kalau OCD ini dinyatakan ya
dimiliki oleh seseorang itu harus didiagnosis sama dokternya gitu. Dan kita pun nggak bisa bilang karena si ini tuh terlalu perfeksionis, terlalu pengen bersih terus deket kita, dia OCD. Enggak juga gitu juga sih. Iya. Tapi dari berita ini kita bisa ngambil hikmahnya aja ya. Ada hikmahnya dong. Kita sebagai perempuan nih yang mau melakukan ta'aruf, itu Kak, kita harus benar-benar cari latar belakang. Nggak cukup 2 hari kita ta'aruf. Ta'aruf itu bukan nih maksud ta'aruf tuh yaudah ada orang yang mau ngajak kita nikah, yuk kita nikah. Nggak bisa gitu juga kan. Ta'aruf itu ada banyak banget prosesnya sampai ke hari H menikah itu. Iya, gitu. Betul. Oke, nanti kita harus lebih hati-hati kali ya. Iya, harus lebih hati-hati lagi. Lihat CV-nya, jangan CV aja. Segala macamnya kita lihat. Jadi kalian kalau misalkan pilih ya perkenalan dengan jodoh kalian melalui ta'aruf, ya lebih hati-hati lagi, diperhatikan lagi apa yang harus diperhatikannya kayak gitu. Oke, next di berita keempat ada seorang wanita yang katanya depresi karena terlilit pinjol. 11 pinjol. 11 aplikasi pinjol. 40 juta lebih tuh yang dipinjem. Iya, katanya sekitaran 40 juta dan tertaut di 11 akun pinjol. Stres sih kalau aku ya. Berani banget. Dan orang itu tuh seorang ibu rumah tangga dan juga petani katanya kayak gitu. Ya mungkin kalian tahu ya, sebagai ibu rumah tangga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga mungkin dia melakukan hal tersebut gitu. Tapi mengajukan pinjaman. Dari yang aku tahu bahwa si orang ini tuh, si ibu-ibu ini tuh, dia itu pakai duit dari pinjol itu tuh buat kuliah loh. Wah, karena dia itu katanya pengen jadi pernah nyalonin jadi lurah. Oh gitu. Tapi termasalah dari pendidikan katanya. Terus jadi guru TK, guru-guru, ada lowongan guru dia masukin, tapi ya katanya terhalang sama pendidikannya gitu. Ya sebenarnya mah niatnya baik ya, kayak berpikir bahwa nanti setelah dapat pendidikan saya bisa ngembaliin lagi hasil dari investasi tersebut gitu. Kok investasi itu masih ngutang? Ya maksudnya si uangnya itu bisa diinvestasikan kan ke pendidikan kan, jadi dia bisa bayar lagi gitu. Cuman ya ini loh yang bikin viralnya itu, dia minta-minta ke warga apa sih, Lampung ya? Iya, warga Lampung. Warga Lampung dengan pakaian busananya tuh yang serba putih, out of the box banget. Itu putih-putih semua. Tengah malam, siapa yang nggak takut gitu. Tengah malam putih-putih ya. Ketuk-ketuk pintu nih, orang mau pas buka di jendela, ada yang putih, gak bakal ada yang buka lah. Takutan. Tapi siang dia juga kesana nggak? Iya, siang sampai malam dia tuh minta-minta ke rumah-rumah. Iya. Tapi katanya juga dia kan dia dilaporin ya sama masyarakat ke polisi. Yalah, karena dia meresahkan banget. Iya, karena meresahkan ya, terlalu banyak orang yang merasa terganggu kan atas perilaku dia gitu, door to door gitu kan untuk meminta sumbangan. Tapi setelah dibawa ke kantor polisi, belanya kalau misalkan dia dia make serba putih itu katanya berniat untuk ibadah juga kan, putih itu suci katanya gitu. Jadi ada unsur ibadah, dia itu alasan dia pakai putih-putih itu karena ibadah kayak gitu. Oke, gak apa-apa lah, niatnya mah diterima mungkin ya sama Allah. Iya. Tapi di polisi juga nggak diproses sih, karena emang nggak ada unsur pidana katanya. Ya, cuman emang ini laporan masyarakat karena meresahkan aja gitu. Iya, mungkin lebih diperhatikan dan tidak akan terulang lagi gitu setelah debut. Iya gitu. Oke nih, di berita terakhir kita punya berita yang cukup menyenangkan kita. Iya, menyenangkan karena dari sekian lama, sudah 2 tahun ya kita hidup di new normal yang selalu pakai masker kemana-mana. Akhirnya dapat kabar baru bahwa kita bisa gitu kan tidak menggunakan masker apabila di luar ruangan yang tidak padat orang gitu. Dan Presiden Jokowi juga melonggarkan pemakaian masker ini itu dikarenakan pandemi yang udah mulai menurun, reda gitu. Kasus-kasus pandemi COVID-19 di Indonesia udah mulai menurun nih gitu. Cuma ada yang sedikit menyeleneh nih dari putra sulungnya Pak Jokowi. Iya, dari Gibran katanya kalau misalkan pakai masker sendiri toh
bisa menambahkan level kegantengan 20% kali ya gitu. Oke, siap. Tapi Kita kalau pakai cewek masker. kayaknya level kecantikan menambah ya kita. Nambah 2%. 20%. Oh, 20%. Iya. Kalau Oke. aku sih ya, dan banyak juga sih yang netizen tweet gitu kan yang tanggapi dari hal tersebut. Jadi enak dong kita karena pakai masker itu tidak usah make up katanya kalau cewek kan, jadi enak. Itu betul banget. Kita Iya. nggak perlu capek make upan dulu karena kan ketemu orang kita di masker gak kelihatan. Iya. Jadi menghemat make up lah guys. Iya, menghemat make up gitu. Tapi kamu sendiri setuju gak? Apa? Iya, buka masker. Buka masker. Sebenarnya sih kalau aku sendiri pengennya mah ya nggak pakai masker. Soalnya kan kalau pakai masker kita ngap gitu loh. Dan juga suka gampang keringetan wajah itu. Iya benar banget sih. Tapi sekarang masih pakai kalau di luar ruangan gitu. Iya, kalau aku sendiri sih keluar suka pakai masker dulu. Soalnya memang dari daerah kita sendiri ini belum ada aturan resmi gitu bahwa gak ada gak ada SE-nya ya. iya, belum ada. SE apa SK nih? SE, Surat surat edaran. edaran. Sorry guys. Iya Oke. gitu. Guys, Udah berlama-lama kita bahas tentang berita-berita yang cukup lagi, hektik banget nih di minggu ini. yang lagi hype Hype lumayan. banget. Kita seperti biasa akan merekomendasikan sesuatu. Ini di Garut ada salah satu makanan yang enak banget, pedas-pedas gitu. Pujaan para Perempuan. ciwi-ciwi ya. Pujaan para perempuan. Siapa sih yang gak tergoda sama seblak? Seblak. Iya, nih di Garut ada seblak mewek yang berlokasi di dekat kampus Dekat Uniga kampus, Hampor. ya. Tepatnya di depan sih ya. Iya, Nah. kenapa kita rekomendasikan ini? Karena kita juga sering ya ke sana Ya, jajan-jajan. Ya jujur li ya kita emang ngerasa enak banget gitu kan. Enak ya. banget. Enak kan guys. Iya, jadi selain bervarian gitu ya, nggak cuman kerupuk sama mie aja, tapi banyak banget ya, mulai dari seafoodnya ada, mau kerupuk-kerupuk perkerupukan tuh ada, terus mie permihan juga ada, telur perteluran juga ada, cuangki percuangkian juga ada, Udah dan Mbak, udah. ya, cabenya juga bisa level berapapun. Iya. Dan juga yang enaknya sih memang kuahnya katanya gitu. Oh gitu, aku sih suka, aku gak suka kuahnya karena pedes. Memang kan Pedes nilai banget. lebih dari seblak itu Pedesnya ya, cuma aku yang kurang suka levelnya gitu. mungkin kamu yang kecil ya, yang rendah. Paling aku kuat di mewek itu 1 sendok. Iya, karena namanya mewek, dia tuh 1 sendok pun Asli buat mewek loh. Iya, mewek ya, bikin Iya. mewek, you know lah, mewek. Apalagi harganya ramah di kantong. Mulai berapa nih? Mulai dari 7.000. 7.000 tuh murah banget ya. Iya, murah Bisa banget. kenyang tuh kalau seblak. Apalagi mahasiswa jajannya berapa sih? Pasti gede-gede kan ya. Yang gede. Yang gede. Kayaknya paling kecil 10.000 deh. Iya. Iya. Soalnya anak SMA aja sekarang mungkin lebih ya. Iya, mungkin. Oke, mungkin segitu ya. Iya, Ipop minggu ini. Si Pop minggu ini kita kayaknya harus menyudahi nih, Besti. Karena kita udah ada di penghujung acara. Dan jangan lupa Besti semuanya buat Like, comment, and subscribe this video. Oke, jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalau si Pop muncul teman-teman bisa langsung tonton. Selain itu, teman-teman juga bisa di follow nih sedikit ya Instagramnya Konten Hari Ini, karena di situ juga bakalan banyak sekali informasi Dan cuplikan-cuplikan berita terbaru, tayangan terbaru. ya, tayangan terbaru dari kita gitu. Oke, aku Huriatul Wardah Dan Hilya pamit. undur diri. Sampai ketemu lagi di Sipop selanjutnya. Dan bye-bye.